Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Riko Marudin. Pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas terkait dengan induksi elektromagnetik. Jadi sekilas terkait dengan induksi elektromagnetik ini merupakan suatu efek atau akibat ya yang disebabkan oleh suatu benda elektro, terutama pada benda-benda elektromagnetik. Sebelum kita berangkat ke sana, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan elektromagnetik. Jadi yang dimaksud dengan elektromagnetik ini adalah suatu benda atau suatu produk ya dari suatu benda elektro yang dialiri suatu listrik atau GGL yang mengalir pada suatu lilitan tersebut. Katakanlah sesuatu yang gampangnya adalah ketika kita memiliki suatu lilitan ya atau koil yang dialirkan pada suatu benda, baik itu berupa benda besi ataupun baja ataupun yang lainnya yang dililiti suatu koil, di mana pada koil yang antar ujung tersebut terdapat aliran listrik, sehingga pada koil yang dililiti pada besi yang dililiti koil tersebut akan menimbulkan suatu efek elektromagnetik atau medan magnet. Hal ini mengapa? Karena kita jelaskan ya, nanti akan kita bahas mengenai hukum Faraday yang mengakibatkan suatu benda tersebut bisa menyebabkan adanya induksi atau medan elektromagnetik. Sebelum kita berangkat ke sana, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini tentunya sangat erat kaitannya dengan materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari, dan ini nanti merupakan materi pengembangan terkait dengan induksi elektromagnetik itu sendiri. Baik, kita langsung saja menuju ke materi terkait dengan induksi elektromagnetik itu sendiri. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat ya pada gambar di layar. Jadi pada gambar di layar ini merupakan suatu benda atau salah satu benda yang ada di elektro atau kelistrikan, atau yang lebih sederhananya adalah suatu benda-benda yang bisa kita jumpai pada peralatan-peralatan yang ada di rumah kita, seperti yaitu suatu peralatan yang menggunakan dinamo. Yang pertama ada Tamiya atau mainan anak-anak, kemudian ada blender, kemudian ada sanyo atau pompa, ataupun yang ketiga adalah adanya suatu kipas. Nah, apapun benda yang bergerak yang ditimbulkan atau pusat penggeraknya itu berupa motor ataupun eh, suatu benda ataupun berupa peralatan, nah itu asal muasalnya adalah dari medan elektromagnetik. Jadi secara gampang untuk pengertiannya adalah kita kembali ke konsep dasar ya. Jadi ada suatu listrik yang mengubah suatu energi menjadi energi gerak. Kemudian dari energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik kembali. Ataupun suatu energi listrik bisa berubah menjadi energi kalor. Nah, ini kita mengulas sedikit terkait dengan hukum kekekalan energi ya, yang mana berbunyi bahwa suatu energi tersebut tidak dapat dimusnahkan ya, tetapi suatu energi tersebut dapat diubah dari satu bentuk menjadi energi yang lainnya. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, mulai dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada saat kita memanfaatkan suatu setrika, ketika energi listrik berubah menjadi suatu motor yang bergerak, itu berupa motor atau pompa, ataupun sebaliknya ketika kita memiliki suatu benda ya, dari suatu energi alam, baik dari gelombang laut, ataupun angin, ataupun panas bahkan ya, ketika kita ubah lagi menjadi suatu energi listrik seperti itu. Nah, pada contoh di sini ada suatu motor listrik ya, ataupun motor DC atau motor listrik yang telah digunakan. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada stator suatu motor dengan mungkin ini berupa
tipe motor sangkar tupai ya, yang biasa digunakan untuk motor-motor jenis AC-nya. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas. Jadi di sini nanti ada suatu percobaan ya. Yang pertama ini adalah suatu contoh. Jadi di sini ada suatu magnet ya, magnet yang digerak-gerakkan pada suatu lilitan. Nah, ini adalah suatu lilitan atau koil. Jadi besarnya suatu lilitan atau banyaknya suatu lilitan ini juga akan mempengaruhi nilai tegangan yang akan ditimbulkan. Kemudian di sini ada pergerakan, pergerakan kecepatan pun juga akan menimbulkan besarnya tegangan yang terukur. Nah, untuk konsep-konsep ini jadi perlu dipahami ya, nanti akan sangat berguna terutama pada teori-teori generator, kemudian teori-teori transformer, dan juga teori-teori motor. Jadi yang banyak menggunakan bidang elektromagnetik seperti itu. Pada percobaan ini kita memiliki suatu medan magnet ya. Di sini ada kutub utara dan di sini ada kutub selatan. Pada seseorang ini telah memegang suatu medan magnet ya yang dimasukkan atau digerakkan pada suatu lubang di suatu koil ya. Kemudian pada gerakan-gerakan tersebut akan menyebabkan suatu medan listrik ya. Jadi di sini ada terukur, maka di sini akan timbul yang namanya gaya gerak listrik atau GGL. Dalam membuat suatu gaya gerak listrik atau GGL ini kita perlu memperhatikan ya, terutama antar celah ya. Jadi ketika suatu medan magnet lingkaran ini yang kita masukkan ke dalam suatu celah koil ini, maka ketika jarak antar magnet yang terlalu jauh dengan lilitan, maka di sini akan menimbulkan suatu GGL yang cukup kecil gitu. Maka kenapa kita pada saat melihat motor-motor itu tentunya jaraknya sangat dekat ya, atau celah celah antara rotor dan juga celah antara stator. Nah, ini tentunya kita eh, mema- memaksimalkan ya efisiensi suatu penggerak dari suatu motor tersebut. Yang penting bisa bergerak ya motor tersebut dan tidak seret atau tidak susah untuk bergerak gitu. Jadi gitu itu bisa kita lakukan untuk pengujian motor yang bergerak setelah kita melakukan rewinding seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang menjadi kesimpulan ya, bahwa arus yang muncul jika ada gerakan dari medan magnet ini relatif ya besarnya terhadap loop. Jadi besarnya loop ini adalah jumlah dari suatu lilitan tersebut. Apabila arus hilang maka magnet ini berhenti. Jadi magnet ini berhenti saja karena tidak ada suatu pergerakan seperti itu. Kemudian semakin cepat gerakan magnet yang dihasilkan, maka arus yang dibangkitkan atau yang dihasilkan dalam suatu multimeter ini juga semakin tinggi, jadi linear. Jadi nanti ini bisa kita pahami dari pemahaman ini ke dalam suatu rumus persamaan. Kemudian untuk menjauhkan kutub-kutub utara, magnet ini menimbulkan arus yang berlawanan saat akan mendekatkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi arusnya yang berlawanan. Kemudian di sini yang menjadi catatan bahwa arus yang dihasilkan dalam proses ini dinamakan sebagai arus induksi. Kenapa hal itu dinamakan induksi? Jadi secara gampang induksi itu adalah intervensi atau gangguan atau pengaruh ya dari suatu area yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh ketika teman-teman bergaul pada suatu area lingkungan yang mohon maaf katakanlah lingkungan yang kurang baik. Nah, di situ nanti akan kita juga tertimbul atau efek dari suatu pergaulan tersebut. Nah, hal ini juga sangat sama ya dampaknya terhadap suatu eh, pergaulan atau suatu gerakan dari suatu arus induksi tersebut. Kemudian kerja yang dilakukan persatuan muatan listrik ini untuk menghasilkan disebut sebagai EMF induksi atau dengan satuan volt. Jadi EMF ini adalah electromotive force ya. Jadi di sini ada suatu induksi tersebut seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada suatu rangkaian yang sederhana ya. Jadi di sini ada suatu supply baterai dengan sumber DC ya. Jadi ini ada negatif dan juga ada positif. Kemudian ini ada saklar, kemudian ini ada hambatan, kemudian ini ada loop yang didekatkan.
Ketika saklar ditutup, maka akan mengalirkan arus listrik ya pada suatu rangkaian tersebut. Oke, sampai sini kita pahami ya secara pelan-pelan dan secara bersama-sama. Kemudian apabila saklarnya ini dibuka, maka arus pada rangkaian ini akan hilang lagi atau berlawanan. Nah, ini akan menunjukkan suatu arah ya, besarnya arus gitu. Kemudian arus induksi dan EMF induksi ini didapatkan hanya ketika arus loop kedua cabang ini charging saling mengisi ya, yang dinyalakan maupun dimatikan. Seperti itu. Kemudian saat arus loop kedua charging atau saat dimatikan, maka garis-garis medan magnet yang dihasilkan pada kedua loop tersebut berupa jumlahnya. Nah, ini terjadi suatu induksi loop pertama. Kemudian pada saat arus loop kedua ini konstan, maka garis-garis medan yang dihasilkan ini jumlahnya konstan. Tidak terjadi EMF induksi pada looping yang pertama. Nah, pengembangan-pengembangan dari konsep ini juga yang digunakan ya pada wireless charging ya, yang memanfaatkan suatu medan elektromagnetik, ataupun ada juga dari charging yang memanfaatkan suatu teknologi dengan menggunakan infrared atau teknologi yang berkembang lainnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini adalah EMF terinduksi pada loop pertama jika dari jumlah garis-garis medan magnetik ini melewati berubah seperti itu. Jadi berubahnya itu bisa berubah dari kecil besar atau dari sebelumnya ada tidak ada menjadi ada ataupun sebaliknya. Nah, kira-kira terkait dengan percobaan ini adalah seperti itu. Kita coba pahami bersama. Nah, ini selanjutnya akan kita coba bahas ya mengenai hukum Faraday. Nah, oke, setelah kita coba teman-teman pahami ya dari suatu hukum Faraday ini adalah suatu besarnya arus dan juga EMF induksi ini dihitung dari suatu laju perubahan jumlah garis medan magnet. Kemudian jika tidak tergantung dari jumlah sebenarnya dari garis medan magnet. Kemudian terkait dengan jumlah garis medan magnet yang melewati suatu loop, ini ya, suatu loop ini atau flux magnetik ini dapat diubah dengan cara yang pertama dengan mengubah magnitude ya atau besarnya medan magnet yang ada di sini. Jadi besarnya medan magnet ini yang ini kita bisa ubah untuk merubah dari suatu arus atau luasan. Kemudian dengan mengubah loop atau coil ini dengan memperbesar atau mengecil luas atau menggesernya keluar dari medan magnet. Kemudian yang ketiga, mengubah sudut antar bidang datar loop dengan arah medan magnet. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita pahami dan kita dapatkan mengenai hukum Faraday. Yang selanjutnya terkait dengan hukum Faraday ini adalah suatu besarnya arus dan juga EMF induksi yang dihitung berdasarkan laju perubahan. Nah, ini untuk laju perubahan ini bisa menjadi suatu kata kunci ya, yang mana jumlah garis dari medan magnet ini tidak tergantung dengan jumlah sebenarnya dari garis medan magnet. Maka untuk lebih memahami dan lebih jelasnya kita bisa melihat ya dari suatu rumus persamaan ini ketika kita ingin menghitung suatu EMF atau electromechanical force atau electromotive force, ada suatu gaya gerak listrik ya dalam bahasa Indonesianya, ini didapatkan dari suatu minus jumlah lilitan. Nah, minus ini adalah suatu arah ya, baik
kanan maupun ke kiri, kemudian dikali dengan d Theta B per dt ini adalah laju perubahan flux terhadap waktu. Jadi selama 1 menit. Kenapa ini dirubah dikalikan terhadap laju perubahan terhadap waktu ya. Jadi kita bisa memahami ya. Jadi pada pemahaman sebelumnya jadi suatu medan atau magnet itu yang hanya diam saja dalam suatu lilitan dan tidak bergerak itu tentunya juga tidak akan menghasilkan GGL yang ada pada ujung-ujungnya. Nah, adanya pergerakan itu, gerak kanan kiri itu walaupun hanya sekali tentunya juga ini ya, membutuhkan suatu waktu dalam pergerakannya, membutuhkan waktu dalam pergerakan tersebut, seperti itu. Sehingga ini ada pembagiannya terhadap waktu. Kemudian terkait dengan arus induksi ini kita bisa merumuskan ya, jadi suatu EMF ini adalah arus induksinya adalah EMF dibagi resistansi. Nah, kenapa dibagi resistansi? Makanya pada contoh rangkaian yang di atasnya tadi kita menambahkan suatu resistor ya pada suatu area sini. Tujuan dengan menambahkan resistor ini adalah supaya kita bisa mendapatkan nilai arus induksi tersebut. Nah, ini basic ya ke pemahaman atau dasar pemahaman kita pada hukum Kirchhoff, di mana nilai tegangan itu merupakan penkalian dari arus dikalikan dengan hambatan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini akan kita coba bahas dalam suatu contoh ya, ini bisa dihitung sendiri dan dibuktikan dari rumus persamaan yang didapatkan dari variabel ini apakah nilainya sama seperti ini. Ini juga contoh. Nah, ini ada materi lanjutan ya terkait dengan hukum Lenz. Jadi hukum Lenz ini adalah arah arus induksi. Arah arus induksi adalah arah arus yang menimbulkan medan magnet baru dengan arah yang berlawanan dengan arah perubahan medan magnet penyebab induksi. Nah, ini coba bisa dipahami pelan-pelan. Nah, ini kita bisa melihat ya dalam suatu rangkaian tersebut. Jadi di sini ada GGL atau electromotive force. Kemudian yang di sini ada arus induksi. Kemudian di sini ada medan magnet terhadap perubahannya seperti itu. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi untuk arus induksi dan adalah arus yang menimbulkan medan magnet baru dengan arah yang berlawanan dengan arah perubahannya. Nah, ini arah perubahannya seperti itu. Ini yang menimbulkan suatu efek ya atau eh, induksi tersebut seperti itu. Jadi kan kalau kita memahami bahwa medan elektromagnetik adalah medan yang ditimbulkan secara langsung. Tapi ketika induksi itu adalah suatu area yang di disebabkan akibat adanya suatu eh, ini ya eh, efek ya dari atau suatu pengaruh atau penyebab akibat hal yang utama seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat ada beberapa contoh bahwa suatu arus tersebut berlawanan dengan arah perubahannya. Ini eh, yang utama ya atau besarnya medan magnet. Nah, ini semakin bertambah ke samping ya dengan besarnya dari sudut alfa ini seperti itu. Kemudian ini ada contoh. Nanti bisa dicoba-coba untuk contoh ini dan bisa dihitung kembali. Nah, ini nantinya akan kita pahami dan juga
bisa diskusi. Apabila apabila teman-teman ini merasa ada yang susah atau bingung atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa komen pada video ini ataupun bergabung melalui grup diskusi di Telegram. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bisa menjadi amal jariah dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna, dan kita bisa saling berdiskusi untuk mengembangkan ilmu yang lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini ada medan magnet berdasarkan fungsi waktu ya. Jadi nanti bisa dimasukkan saja. Nah, dari saya kurang lebih seperti itu. Eh, Penyampaian materi ini terkait dengan medan induksi elektromagnetik ini. Yang selanjutnya di sini ada sekilas ya terkait dengan hukum hukum Faraday pada pemanfaatan generator AC dan pemanfaatan pada generator DC. Jadi untuk pemanfaatan pada generator AC ini kita bisa melihat ya di sini ada dua ya. Jadi di sini ada A dan juga ada B yang menjadi penguat dari suatu rotor pada generator tersebut atau penguat dari suatu medan magnet. Sehingga di sini untuk rangkaian AC ini dirumuskan untuk gaya gerak listrik ini berupa N kali B kali A, di mana untuk N ini adalah besarnya jumlah lilitan, B ini adalah kuat medan magnet, A ini adalah luas penampangnya, kemudian ini ada eh, omega ya, sin omega T. Ini omega terhadap T ini adalah suatu besaran gelombang dalam satuan waktu. Seperti itu. Jadi ini nanti ada rumus persamaannya 2V dikalikan F, di mana P ini ada 3,14 dan F-nya adalah frekuensi yang merupakan didapatkan dari suatu panjang gelombang. Seperti itu. Kemudian untuk yang DC, dari sini untuk eh, rumusnya sama. Jadi ini untuk DC ini ya, GGL-nya adalah NB dikalikan A omega sin omega T atau NB omega sin omega T. Nah, ini perbedaannya seperti itu, di mana untuk di sini ada mutlaknya ya, karena di sini ada negatif dan juga ada positif, sehingga hasilnya nanti didapatkan suatu bentuk nilai yang positif, seperti itu. Kemudian di sini untuk DC perlu diperhatikan ya dalam pencuplikan satu panjang gelombang. Jadi ini ada berupa bukit-bukit saja ya, lembahnya tidak ada karena memang berbeda dengan sistem AC. Seperti ini kita lihat di sini ada cincin pemisah ya atau komutator yang bisa digunakan untuk memperkuat dalam medan magnet pada rotor tersebut. Oke, berikut sekilas mengenai pemanfaatan hukum Faraday ini pada generator AC maupun DC. Nanti untuk lebih mendetailnya akan kita bahas lagi di materi teknologi pembangkitan untuk pembangkit listrik AC dan juga pembangkit listrik DC. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, salah kata, salah penyampaian, salah ucap, itu semua dari saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.